wabarakatuh. Nama saya Delanik Sregia Putri Jaulfat, NIM 5111712339. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan profil pelaku usaha. Nama usaha di sini yaitu Oishi Organic Chicken. Lalu jenis usahanya adalah usaha mikro dalam klister makanan. Alamat usaha di Jalan Ibu Ganirah nomor 252 RT 02 RW 02 Cibebar Cimahi Selatan. Tanggal pendirian Oishi Organic Chicken itu 1 Januari 2018. Lama usahanya 3 tahun berjalan. Jumlah pegawainya ada 3 orang termasuk dalam pemilik itu. Harga produknya mulai dari 8.000 sampai harga termahal itu ada 26.000. Jangkauan pemasarannya Oishi Organic Chicken pemasarannya di sekitaran Cimahi aja. Lalu sejarah singkat UMKM Oishi Organic Chicken itu, Oishi Organic Chicken adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan yang menjual ayam goreng. Lalu Bapak Ali selaku pemilik pendiri Oishi Organic Chicken menjelaskan bahwa membedakan ayam goreng buatan dengan ayam goreng yang lainnya itu adalah dari bahan baku yang digunakan, yaitu berupa ayam organik yang diternakan secara alami tanpa sentuhan kimia. Bibit ayamnya sejak awal diteteskan dan dibesarkan dengan pelaku organik. Pakannya pun berasal dari sayuran organik dan dedaknya pun dibuat dari beras organik. Lalu awalnya Pak Ali mengelola sendiri ternak ayam organiknya dan menjadi pemasok ayam organik di beberapa restoran dan supermarket. Melihat besarnya permintaan konsumen terhadap ayam organik menjadi alasan bagi Pak Ali untuk memperluas ternaknya dengan bekerja sama dengan beberapa peternak yang ingin mengelola ayamnya secara organik juga. Lalu untuk mengelola ayam organik tersebut dibutuhkan konsistensi dari peternak. Karena kompleksitas cara merawat ayam tersebut, hasil dari bekerja sama dengan beberapa peternak tersebut tidak terlalu baik hasilnya tuh, karena tingkat kematian yang terjadi pada ayam organik tersebut lebih dari 3% dan menyebabkan kerugian bagi Pak Ali jika tingkat kematian ayam organik tersebut terus meningkat. Lalu karena hasil bekerja sama dengan peternak lain cukup mengecewakan, lalu Pak Ali mulai berinovasi dengan mencoba mengelola ayam organiknya menjadi makanan siap saji dengan bumbu yang berhasil diraciknya sendiri. Lalu Pak Ali itu awal-awalnya dia mempunyai 3 cabang. Kios pertama Pak Ali terletak di Cipagaran. Lalu kios keduanya terletak di Cibebar dan yang kios ketiganya terletak di Jalan Ibu Ganirah yang dibuka pada tahun 2017. Akan tetapi kios pertama ditutup karena adanya konflik internal. Secara Pak Ali memiliki pada saat ini Oishi Organic Chicken mempunyai 3 menu utama yang dijual kepada masyarakat, yang diantaranya adalah reguler Oishi Organic Chicken yang terdiri dari ayam original dengan cita rasa yang enak dan cocok untuk masyarakat Indonesia, khususnya Cimahi, dan ayam spicy dengan cita rasa pedas dan kaya akan bumbu yang nikmat. Menu Fire Chicken dengan cita rasa saus pedas yang sangat cocok untuk para pencinta pedas, dan ini tuh cocok untuk di kalangan anak muda mungkin. Visi misi dari UMKM Oishi Organic Chicken ini, setiap organisasi memiliki tujuan yang hendak dicapai di masa depan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka setiap organisasi mempunyai visi dan misi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk membantu mencapai tujuannya. Visi dan misi tersebut sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Begitupun UMKM Oishi Organic Chicken mempunyai visi dan misi untuk membantu mencapai tujuannya di masa depan. Visi dari Oishi Organic Chicken tersebut menjadi pelopor restoran cepat saji ayam organik terbesar di Indonesia dan memperluas jaringan bermitranya sampai ke pelosok Indonesia. Lalu misi dari Oishi Organic Chicken yang pertama berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumen, mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra usaha para pemasok. Lalu yang ketiga
ada memberikan kepuasan terhadap pelanggan, pemilik, karyawan, ataupun pegawai. Lalu yang terakhir, mengembangkan inovasi dan demi keberlangsungan dan ketahanan usaha. Lalu di sini ada biodata pelaku usaha dari Oishi Organic Chicken tersebut. Nama dari pemilik Oishi Organic Chicken yaitu Bapak Ali Hakim. Dia sudah menikah lalu lahir di tanggal 13 Februari 1970. Nomor teleponnya 0822 4040 4548. Lalu ada nilai-nilai yang dianut pelaku usaha. Nilai-nilai yang dianut pelaku usaha menggambarkan tentang aspek fundamental yang mendasari cara berpikir pelaku usaha, sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku dalam organisasi bahkan kehidupan sosialnya. Menurut pengamatan tim KKN kami, nilai-nilai yang dianut pelaku bisnis UMKM Oishi Organic Chicken dalam menjalankan bisnisnya adalah yang pertama yaitu jujur, lalu percaya, lalu kesederhanaan, dan yang terakhir kekeluargaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Devin Pratama. Saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah pada UMKM Oishi Organic Chicken. Identifikasi masalah menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan metode observasi dan wawancara. Dengan wawancara langsung sama Bapak Ali Hakim selaku pemilik UMKM Oishi Organic Chicken. Adapun beberapa permasalahan di dalam UMKM ini yaitu mengenai pemasaran, personalia, dan keuangan. Dilihat dari segi pemasaran bahwa UMKM tersebut belum melakukan secara maksimal karena tidak adanya outlet atau cabang di luar daerah Cimahi, sehingga menyulitkan para konsumen untuk mendapatkan produk Oishi Organic Chicken. Selain itu, ekuitas merek Oishi Organic Chicken belum cukup kuat dikarenakan promosi yang kurang gencar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Dwi Anugrah, NIM 511171035, yang akan membahas tentang lingkungan eksternal dan internal dari Oishi Chicken. Di sini ada lingkungan eksternalnya, yaitu yang pertama konsumen, pesaing, pemasok, masyarakat, kemudian komunitas usaha, dan pemerintah. Lingkungan internalnya ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindakan, koreksi. Di sini ada tabel ya yang akan muncul nanti, pemetaan kekuatan dan kelemahan lingkungan eksternal. Di situ ada tabel yang ada fungsi perusahaannya, ada pemasaran, operasi, SDM-nya, keuangan. Di sini pemasarannya soal perencanaannya termasuk di situ ada K dan L. K itu kuat, L itu lemah. Di situ pemasaran bagian perencanaannya merah di bagian L ya, L lemah, kemudian merah. Yang artinya perlu mendapatkan perhatian dalam jangka pendek atau 6 bulan kurang dari 6 bulan, 6 bulan atau 8 bulan lah, pokoknya jangkanya pendek. Kemudian ada pemasaran bagian pelaksanaan. Di situ pelaksanaan, evaluasi, tindakan, koreksi itu lemah semua. Namun bagian evaluasi dan tindakan koreksi ini berwarna hijau, yang artinya perlu mendapatkan perhatian dalam jangka menengah, itu bisa dari 8 atau 1 tahun. Kemudian ada di bagian operasi. Nah, di bagian operasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan koreksinya ini termasuk kuat. Di situ ada hijau dan biru. Itu nanti bisa dilihat keterangannya itu, kalau biru itu jangkanya panjang, lebih dari 1 tahun. Di bagian SDM itu lemah. Di bagian keuangan lemah semua.
Kemudian ada pemetaan peluang dan ancaman. Di sini peluang dan ancaman ada ada unsur lingkungan eksternalnya. Yang pertama, konsumen. Yang tadi saya sebutkan konsumen, pesaing, pemasok, masyarakat, komunitas usaha, dan pemerintah. Di konsumen, deskripsi status lingkungan itu masuknya ke peluang ya. Artinya peluang di sini tuh bukan ancaman. Konsumen tuh itu merah ya, bisa dapat perhatiannya jangka pendek. Kemudian ada pesaing itu termasuknya kan ancaman. Pemasok kenapa di sini masuknya ancaman? Karena kalau dia masuk ke para pesaingnya juga, pesaingnya masuk dengan yang sama gitu, pemasoknya sama gitu, itu termasuk ancaman bagi kita karena bisa mengpreskan harga gitu kan dengan pemasok yang sama. Kemudian masyarakat, komunitas usaha, pemerintah, itu semuanya peluang bagi kita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Sepa Maulana dengan NIM 52111711098. Jurusan akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang memetakan peluang dan ancaman lingkungan eksternal terhadap UMKM OIC Organic Chicken yang telah diidentifikasi oleh kelompok KKN 18 sebagai berikut. Yang pertama, konsumen perlu mendapatkan perhatian dalam jangka pendek atau 6 bulan, di mana keinginan konsumen yang beraneka ragam tentang produk yang diinginkan mereka dapat dijadikan sebagai peluang untuk menciptakan produk sesuai yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Yang kedua, pesaing perlu mendapatkan perhatian dalam jangka menengah atau 6 bulan sampai 1 tahun, di mana para pesaing dengan produk yang lebih inovatif dengan harga yang lebih murah menjadi ancaman bagi OIC Organic Chicken. Yang selanjutnya yaitu pemasok perlu mendapatkan perhatian dalam jangka pendek atau kurang lebih dari 6 bulan, di mana pemasok yang menyediakan bahan baku ayam organic chicken untuk saat ini hanya satu, sehingga UMKM OIC Organic Chicken tidak dapat menemukan pemasok yang memberikan bahan baku dengan harga yang murah dengan kualitas yang baik. Yang selanjutnya yaitu masyarakat perlu mendapatkan perhatian dalam jangka pendek atau kurang lebih 6 bulan, di mana dari segi lokasi cukup strategis karena dekat dengan area kampus dan berada di tepi jalan raya sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu komunitas usaha perlu mendapatkan perhatian dalam jangka pendek atau kurang lebih 6 bulan. Banyaknya komunitas UKM Cimahi Bandung memberikan peluang UMKM OIC Organic Chicken untuk memasuki komunitas tersebut. Dan yang terakhir adalah pemerintah perlu mendapatkan perhatian dalam jangka menengah atau 6 bulan sampai 1 tahun. Kehadiran pemerintah sangat membantu UMKM OIC Organic Chicken dalam mengembangkan usahanya melalui program-program yang direncanakan. 1171036. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemetaan strategi bisnis terkait persaingan strategi. Strategi bisnis yang tepat dibutuhkan oleh UMKM OIC Organic Chicken untuk menjalankan usahanya agar tepatnya sasaran dan tujuan usahanya berdasarkan analisis kekurangan dan kelebihan dari internal dan peluang ancaman dari eksternal UMKM OIC Organic Chicken. Maka strategi bisnis yang tepat untuk UMKM OIC Organic Chicken dapat dilihat pada metrik ASOF pada tabel berikut. Pada tabel di sini terlihat bahwa yang berpotensial adalah strategi penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar tepat untuk dipilih oleh UMKM OIC Organic Chicken. Strategi penetrasi pasar ini yaitu berusaha meningkatkan pangsa pasar dengan produk yang ada saat ini pada segmen pasar yang ada sekarang. Strategi ini paling tidak berisiko karena usaha peningkatan pasar menggunakan sumber daya dan teknologi yang sudah dimiliki.
tidak mengeluarkan banyak investasi baru untuk menambah sumber daya atau mengembangkan teknologi baru dalam melakukan penetrasi pasar. Oishi Organic Chicken terus memasarkan pemasarannya melalui pemasaran secara online, baik melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, dan marketplace lainnya. Nah, yang selanjutnya ada penetapan sasaran penjualan. Yang pertama ada segmenting. Segmenting adalah upaya memetakan pasar dengan memilah-milahkan konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Pemilahan ini bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana caranya mereka untuk mengkonsumsi produk. Oishi Organic Chicken menetapkan wilayah sasaran geografik, yaitu hanya sekitar wilayah Cimahi dan sekitarnya, karena UMKM Oishi Organic Chicken belum memiliki cabang di luar daerah Cimahi, sehingga tidak ada atau tidak dapat melayani semua segmen pasar. Kemudian yang selanjutnya ada targeting. Setelah menetapkan pasar, tahap targeting seperti namanya adalah membidik kelompok konsumen yang menjadi sasaran. Targeting dari produk ini adalah para mahasiswa atau lingkungan sekitar di mana biasanya mereka membeli produk untuk dibawa pulang atau dimakan di tempat. Kemudian yang terakhir ada positioning. Positioning yang dilakukan oleh UMKM Oishi Organic Chicken adalah memperlihatkan keunggulan Oishi Organic Chicken dibanding pesaing seperti produknya yang terbuat dari ayam organik yang pastinya lebih sehat dengan mengkomunikasikannya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan proyeksi laba atau rugi. Transaksi penjualan Oishi Organic Chicken pada bulan Agustus 2020 yang didapat dari hasil wawancara dan data pencatatan milik UMKM Oishi Organic Chicken. Uraiannya ada di tabel. Di sini saya akan menjelaskan total penjualan produknya. Total penjualan produknya 21.897.500. Dan total penjualan produk berikutnya ada 14.278.227. Dan ada lagi 7.562.273. Segitu aja saya menjelaskan tentang proyeksi laba atau ruginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seskia Sarasti Dewi dengan NIM 511171023 akan memaparkan tentang program kuliah kerja nyata yang kami lakukan di Oishi Organic Chicken Cimahi. Adapun program pertama yang kami lakukan yaitu mengubah sistem transaksi konvensional menuju sistem transaksi digital. Prosedur yang kami lakukan yaitu yang pertama kami memberikan mesin thermal printer kepada Oishi Organic Chicken dan kami mendaftarkannya pada aplikasi kasir. Selanjutnya kami mengupload foto ke Instagram. Kami juga mengupdate di semua sosial media seperti Line Group, WhatsApp, Facebook, dan media sosial lainnya. Dan yang terakhir kita membuatkan caption Instagram yang menarik agar konsumen mengetahui manfaat dari ayam organik itu sendiri. Adapun program kedua yang kami lakukan yaitu mengubah sistem penjualan dine-in. Prosedur yang kami lakukan yaitu yang pertama merencanakan pembuatan daftar menu, yang kedua yaitu membuat desain logo, yang ketiga yaitu menampilkan logo dan harga pada kemasan yang baru, yang keempat yaitu pencetakan daftar menu, dan yang kelima pencetakan kertas kritik dan saran untuk konsumen yang makan di tempat. Adapun program berikutnya yang kami lakukan yaitu mengubah desain menu dan desain wall. Dengan prosedur yang kami lakukan yaitu merencanakan pembuatan desain untuk latar produk dan membuat desain template label dengan tujuan agar konsumen lebih mengetahui dan agar lebih menarik di mata konsumen.
Program berikutnya yaitu memasang banner dengan prosedur yang kami lakukan yaitu pemasangan banner, pencetakan banner, merencanakan pembuatan desain banner, dan membuat desain banner. Dengan tujuan yaitu memberikan informasi tentang OIC Organic Chicken Cimahi sebagai ajang promosi untuk memudahkan konsumen mencari lokasi OIC Organic Chicken Cimahi. Dan program terakhir yang kami lakukan yaitu membuat laporan pencatatan administrasi keuangan sederhana dengan prosedur perencanaan pembuatan laporan keuangan, persetujuan dengan pihak UMKM, pembuatan format laporan keuangan, dan memberikan pemahaman pemilik usaha untuk membuat laporan keuangan yang mudah. Dengan tujuan yaitu membantu pemilik usaha dalam mengelola keuangan terutama arus kas masuk dan arus kas keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Setiawan dengan NIM 5111711027. Di sini saya akan memaparkan mengenai bantuan teknis terkait masalah khusus yang ada pada UMKM OIC Organic Chicken. Nah, bantuan teknis ini terdiri dari 4 bagian, yaitu riset pemasaran, proses produksi, pengelolaan SDM, dan penyusunan laporan keuangan. Dan di sini saya akan menjelaskan 3 bagian saja, yaitu riset pemasaran, proses produksi, dan pengelolaan SDM. Yang pertama yaitu riset pemasaran. Nah, pemetaan situasi pemasaran OIC Organic Chicken berdasarkan bauran pemasaran. Yang pertama, promosi, di mana OIC Organic Chicken ini dari awal berdirinya lebih fokus pada penerapan strategi promosi word of mouth untuk memperkenalkan produknya, sehingga cakupan pasarnya sangat terbatas. Maka kelompok 18 membantu Bapak Ali selaku pemilik UMKM ini untuk mempromosikan produknya melalui media promosi online seperti Facebook dan Instagram yang pada saat ini tengah booming di kalangan masyarakat untuk memperkenalkan produknya pada pasar yang lebih luas. Yang kedua yaitu distribusi. Saat ini OIC Organic Chicken tidak melakukan distribusi produk karena tidak memiliki cabang outlet selain di Jalan Ibu Ganirah, Cimahi. Sehingga setiap konsumen yang akan membeli produk harus datang ke Jalan Ibu Ganirah, Kota Cimahi, atau memesan melalui Gojek. Yang ketiga yaitu produk. Nah, OIC Organic Chicken ini telah memiliki berbagai macam varian produk, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat langsung pada tabel yang tertera di slide PowerPoint. Nah, yang terakhir yaitu harga. Strategi harga yang diterapkan oleh OIC Organic Chicken yaitu disesuaikan dengan jenis bahan baku yang digunakan dan disesuaikan dengan kualitas produknya. Dimana dari hasil wawancara dari beberapa customer OIC, kualitas produk yang dihasilkan oleh OIC Organic Chicken ini lebih baik dibandingkan pesaing, sehingga dapat dikatakan bahwa harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas produk yang diberikan. OIC Organic Chicken menetapkan harga produk yang berbeda-beda. Harga yang ditetapkan oleh OIC Organic Chicken hampir sama dengan harga produk pesaing, namun ada juga yang lebih murah dan ada juga yang lebih mahal. Selanjutnya, pemetaan produk pesaing bagi usaha OIC Organic Chicken. Nah, OIC Organic Chicken ini memiliki banyak sekali pesaing seperti Hisana, Miche Karma Empong, dan lain-lain. Berdasarkan hasil riset pasar, produk OIC Organic Chicken memiliki harga yang hampir sama dengan pesaing. Namun, untuk dari segi rasa, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa customer, produk OIC Organic Chicken memiliki rasa yang lebih enak dibandingkan produk pesaing. Nah, berdasarkan bauran pemasaran, pemetaan situasi pemasaran, dan produk pesaing, maka usaha OIC Organic Chicken sebaiknya mempertahankan nilai produk pada OIC Organic Chicken dan memperbaiki harga, distribusi, serta promosi. Terlebih pada aspek promosi yang dianggap masih sangat kurang, karena promosi ini memiliki nilai yang paling penting agar dapat menarik konsumen untuk membeli produk OIC Organic Chicken. Oleh karena itu, kelompok 18 membantu OIC Organic Chicken dalam melaksanakan promosi terhadap produknya melalui media promosi online seperti Instagram dan Facebook. Untuk hal tempat atau place, kelompok 18 KKN ini membantu UMKM OIC Organic Chicken membuat banner yang bertujuan agar masyarakat dan konsumen mengetahui keunggulan dari produk OIC Organic Chicken. Bagian kedua yaitu proses produksi. Nah, proses produksi ini dilakukan setiap hari, dan untuk memperoleh bahan baku utama, Bapak Ali biasanya memesan terlebih dahulu kepada supplier, dan supplier akan mengantarkan langsung ke tempat produksi. Namun untuk bahan pelengkap, Bapak Ali biasanya membeli langsung ke pasar. Nah, setelah mendapatkan bahan baku utama dan bahan pelengkap, bahan-bahan tersebut diolah sesuai dengan komposisi yang akan diproduksi. Dan kelompok 18 telah membuat
flow chart proses produksi yang dapat dilihat pada tabel slide PowerPoint. Bagian ketiga yaitu pengelolaan SDM. Nah, usaha OIC Organic Chicken ini seringkali mendapatkan pesanan dalam jumlah yang besar dan mendadak. Dengan terbatasnya jumlah tenaga kerja yang ada, maka produksi yang dilakukan seringkali terhambat. Jumlah pegawai OIC Organic Chicken saat ini terdiri dari 3 orang, yaitu 1 orang admin, 1 orang kepala toko, dan 1 orang kasir. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Larosa Amaliawati, NIM 521171112, jurusan akuntansi. Saya akan menjelaskan mengenai penyusunan laporan keuangan di UMKM OIC Organic Chicken. Yang pertama, kami membuat laporan harga pokok produksi per produk, yaitu ada harga pokok produksi untuk original chicken dan spicy chicken. Seperti yang ada di tabel, uraiannya yaitu ayam dengan satuannya 1 potong. 1 potong ayam itu 1 ayam itu bisa 9 potong dengan harga 45.000. Maka didapat harga pokok produk per bahan bakunya itu 45.000 dibagi 9 yaitu 5.000. Dengan total harga pokok produksi untuk original chicken dan spicy chicken sebesar 6.883. Selebihnya uraiannya dapat dilihat di tabel. Lalu ada harga pokok produksi kentang dengan jumlah 4.731 dan harga pokok produksi untuk nasi sebesar 1.046. Uraiannya untuk harga produksi kentang dan nasi bisa dilihat di tabel. Selain itu ada harga pokok produksi untuk saus fire chicken sebesar 1.774. Sedangkan untuk harga pokok produksi sambal geprek sebesar 991. Selain membuat harga pokok produksi, kami membuat harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya diambil dari seluruh produk. Dapat dilihat di tabel. Yang pertama ada harga pokok penjualan untuk reguler, ayam original dan ayam spicy. Harga yang tertera di tabel merupakan harga pokok produksi yang sudah dibuat pada slide sebelumnya. Lalu ada harga pokok penjualan produk OIC Fair Chicken. Ini harga pokok produknya bisa dilihat dari harga pokok produksi yang sebelumnya. Selain itu ada harga pokok penjualan sambal geprek. Untuk laporan laba rugi, kami membuat per 31 Agustus 2020 dengan data penjualan yang sudah kami rekap, begitu pula sama dengan harga pokok produksinya yang sudah kami rekap sebelumnya. Dimasukkan ke akun penjualan dan harga pokok penjualan, lalu didapat laba kotornya sebesar 7.619.273 dan laba bersih setelah pajaknya 1.482.911. Dari apa yang telah rekan-rekan saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan KKN ini sangat banyak memberikan manfaat bagi kami selaku mahasiswa dan juga diharapkan bagi UMKM. Dari hasil identifikasi masalah, melalui hasil wawancara dan pengamatan juga program kerja yang telah kami lakukan di UMKM OIC Organic Chicken yang beralamat di Jalan Ibu Gamirah nomor 252B, Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi ini, kami menganalisis SWOT pada UMKM OIC Organic Chicken, di mana aspek peluang yang dapat diidentifikasi antara lain yaitu dari konsumen, komunitas usaha, masyarakat, dan juga pemerintah. Sedangkan untuk aspek ancaman pada UMKM ini sendiri yaitu dari pesaing dan juga pemasok. Dan kelemahan pada UMKM ini adalah promosi yang kurang gencar dilakukan oleh pihak UMKM dan juga brand image yang masih belum terbentuk di benak konsumen. Maka dari itu, kami merumuskan perencanaan strategi bisnis dengan menggunakan metrik ANSOF untuk memperluas produk dan pemasaran serta meningkatkan loyalitas merek, di mana hal tersebut akan mendorong pelanggan untuk membeli produk.
Kemudian kami dari kelompok 18 juga membantu UMKM OIC Organic Chicken ini dalam menentukan atas masalah-masalah teknis seperti kami membantu penyusunan ulang banner menu OIC Organic Chicken dikarenakan adanya pembaruan konsep dari tampilan menu dengan memperlihatkan menu berikut harga dengan jelas agar memudahkan konsumen. Kami juga membantu mengoperasikan marketing digital yang sebelumnya kurang dilakukan oleh UMKM OIC Organic Chicken ini. Dengan adanya digital marketing, diharapkan UMKM ini dapat dikenal luas oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat Cimahi, Bandung, dan juga sekitarnya. Meningkatnya permintaan produk dan juga mempermudah mitra lain yang ingin bermitra dengan OIC Organic Chicken agar mempermudah mendapatkan informasi mengenai UMKM tersebut. Kemudian kami juga membantu UMKM dalam mengoptimasi fungsi promosi sosial media dalam kegiatan pemasarannya. Selama kegiatan KKN ini, kami melakukan promosi dengan gencar pada akun-akun sosial media official dari OIC Organic Chicken sendiri dan juga melakukan promosi pada akun-akun media sosial pribadi dari kelompok kami guna menyampaikan informasi mengenai produk dan juga membangun brand image produk. Kemudian kami juga membantu UMKM dalam menata ulang layout outlet agar terlihat lebih nyaman. Terakhir, kami juga membantu UMKM dalam menghitung harga pokok produksi dan laporan laba rugi, serta selain itu kami juga membantu UMKM dalam mengubah pencatatan transaksi penjualan yang awalnya dilakukan secara manual, yaitu ditulis di dalam buku, menjadi pencatatan transaksi secara digital, yaitu menggunakan aplikasi kasir. Dan untuk kedepannya diharapkan UMKM OIC Organic Chicken ini dapat menggunakan kekuatan-kekuatannya dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang, seperti melakukan promosi lebih gencar untuk menguatkan merek dan produk, kemudian menjalin hubungan yang lebih baik dengan konsumen, pemasok, komunitas UMKM dan juga pemerintah, kemudian melanjutkan pencatatan administrasi UMKM OIC Organic Chicken, dan yang terakhir melakukan pencatatan penjualan dengan menggunakan sistem transaksi digital agar lebih mudah dan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penginputan data dikarenakan human error.